mari bertemu tangan. Manusia, ayo bersukacita, karena Tuhan sudah beriman. Halo, sudah selesai Mulan. Sekarang kita kembalikan ke Pak Rudi. Apa kabar? Pak Rudi, teman-teman yang di studio. Oh, apa kabar? Nah, sudah gimana kabarnya Bu Inyo? Ya. Selamat pagi Oma, Opa, Suster, Bruder, Romo, semua yang hadir di Zoom ini. Semoga semua sehat dan berkat Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Amin, Oma, Opa. Amin. 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 Sebelum kita mulai acara pujian, penyembahan, nyanyi-nyanyi, bersukacita, marilah kita buat tanda salib, buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, marilah kita dengan segenap hati, kita hening, kita rasakan bahwa Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus pasti penuhi kami, karena kita selalu rindu dalam hidup kita. Marilah kita sembah. Kita mohon kuduskan tempat ini, kita mohon penuhi hati kami dengan Allah Roh Kudus.
dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, sembah kudus, kudus, kuduslah dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagaimana Oma, Opat, Om, Tante semuanya? Masih semangat ya? Ayo kita bertemu lagi di PPC Online ini. Kita bertemu lagi bersukacita, bergembira, senang dan bahagia. Kita memuji nama Tuhan. Kita serukan haleluya kepada Tuhan. Ya, kita nyanyikan hai makhluk semua. Pak Rudi, Gimana? sebelum itu tepuk PDC dulu. Tepuk PDC. Supaya oma-omanya semangat. Ayo, Bulan, Oke. dipandu Bulan. Oma-opa, ayo kita tepuk PDC ya, supaya semangat. Hari ini mengawalinya dengan sukacita. Tepuk PDC. Aku senang, aku sehat, cinta Tuhan. Yes, yes, yes. Hore, sekali lagi ya, Sekali kalau lagi. senang harus senyumnya mana Oma, pipinya dipegang sambil goyang-goyang ya. Tepuk PDC. Aku sehat, aku senang, cinta Tuhan. Yes, yes, yes. Nah, gitu Ya, Pak Rudi dan sekarang Pak kita Robert. bergembira, bersukacita, memuji nama Tuhan. Luar biasa. Ya, kita nyanyi bersama dengan iringan organ. Dengan siapa nih, Pak? Pak Ardi, luar Ardi, biasa. ya. Organis kita yang keren ya. Oke. Hemat semua Pak Ardi. Yang mulia. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya bergaung di seluruh dunia. Soraklah haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah agungannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya bergaung di seluruh dunia. Soraklah haleluya bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah kekuatannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya bergaung dan merdu suaranya. Soraklah haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Bu, Om, Tante, Oma, Opa, kita masih bersukacita, ya. Kita percaya bahwa berkat karunia-Nya seperti air yang mengalir di sungai yang deras mengalirnya. Ya. Kita percaya bahwa anggur sukacita
melimpah di dalam kita, melimpah di kehidupan kita. Kita memuji nama Tuhan sekali lagi dengan sungai sukacita. Ayo, tepuk tangan yuk. Ayo Oma, kita bersukacita bersama dengan sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari Dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. say. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat aku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Sukacita. Bagaimana? Amin. Baik sekali. Masih tetap semangat kita memberikan kabar sukacita untuk oma-opa. Paling Betul. sukacita saya di sini Bagaimana? sendiri. Ada ganteng sana, ganteng sini, ganteng Nah, situ. betul. Saya yang cari sendiri oma-opa. Semakin Makanya sukacita. saya sukacita. Maka kalau kita bersama Tuhan, memuji nama Tuhan, tidak ada yang berkesudahan. Kasih setia Betul Tuhan sekali. selalu Ada untuk kita ada semua. untuk kita, bagi Iya. kita, bagi semua. Marilah kita nyatakan pujian kita karena Tuhan itu baik, Tuhan Yesus baik. Oke, Oma Opa siapin jempolnya ya Oma Opa. Yo jempolnya mana? Oke, jempolnya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu berakhir di hidupku. Sekali lagi tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Tetap pulih kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. siapa yang baik. Tuhan Yesus baik, oh, Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Siapa yang terbaik? Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan
kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. ganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, ada lahir di hidupku. Siapa yang terbaik buat kita? Tuhan Yesus baik. Yes, Sungguh semuanya mana Oma? selama-lama. Ayo mana Tuhan semuanya? Tuhan Yesus baik. Siapa yang terbaik buat kita? Nyanyi bareng-bareng Tuhan Oma. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk Selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kita nyanyi bersukacita. Ya. Nah, sekarang sebentar lagi kita akan kedatanganmu. Ya Pak, saudara. Nanti kita undang bersama ya untuk bergabung dengan kita. Maka kita siapkan hati, kita rasakan karunia, keindahan di hadirat Tuhan. Kita bersujud, kita buka mata hati kita, mati firman Tuhan. Bukanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Sekali lagi kita datang dan bersujud kepadanya. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Kita buka mata hati kita untuk seluruh jiwa kita untuk nikmati Tuhan. Mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk membuka sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat Bapa, Allah, Putra dan Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan karunia-Mu yang telah kami terima sepanjang hari ini. Khususnya pada hari ini, Kau telah pertemukan kami dengan sangat terbatas di masa pandemi ini, dengan Zoom online di PDC online ini. Kau mau berkati saudara-saudara kita, Oma, Opa, Suster Romo, atau semua saja yang ikut
di dalam acara PDC online ini. Berkati pula seluruh kru, peralatan, organis, singer, PA, dan yang akan nanti membawa atau firman-Mu kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, supaya dapat mendengar firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh saudara kami, Saudara Kelarin. Pakailah kami, agar kami mampu mendengar, kami mampu melakukan apa yang dikatakan kepada kami. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur, sungguh kami berterima kasih kepada-Mu, karena kemuliaan besar telah Kau buka mata hati kami, telah Kau buka seluruh jiwa kami untuk menikmati firman-Mu. Maka penuhkan dengan air sungai-Mu dan karunia-Mu. Ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka hilang. yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita sudah hadir bersama-sama dengan kita, Suster Kelarin. Maka kami undang untuk bergabung, Suster Kelarin, bersama kita. Uma, Opa, semua yang hadir bersama di kelihatan di sini deh, dekat dengan Bunda Maria deh. Nah, itu ya, Suster. Gimana, Suster? Apa kabar, Suster? Oh, mungkin dengan mic teman-teman mungkin enggak dengar ini Oma Opa ini. Iya, betul. Ya, baik. Coba sebentar. Sekarang sudah on nih. Nah, baik. gimana, Suster? Apa kabar Opa, Oma semuanya? Baik ya, Nah, luar biasa ya hari ini ya. begini, Suster, kita kan dari semua ini kan belum kenal ini. Oh Mungkin ya. Suster mau mengenalkan diri, Oh, ya. pelayanan di mana atau tugas di mana, namanya siapa sih, Suster? Kita pengen kenal, Oma Opa pengen kenal ya, Oma Opa ya, kenal ya di sini. Yuk, gimana, Suster? Mari. Saya Suster Kelarin OSF, tugas di Yayasan Bayat Pinuji, Jalan Ronggo Warsito, Semarang.
gitu. Kira-kira sudah berapa lama suster tugas pelayanan di Ronggowarsito? Kalau di Ronggowarsito baru 4 tahun, tapi menjadi suster sudah hampir 40 tahun ya. Itu apa? Di sekolah tarekat atau Ya, SD ya. atau apa itu ya? Kira-kira sebagai bidang apa itu ya? Yayasan Brayat Pinuji itu bergerak di bidang sosial milik para suster OSF yang menaungi panti asuhan seluruh Indonesia. Semua ada 9 panti asuhan. Berarti kalau ada 9 panti asuhan, suster Clarine berkeliling-keliling dong di 9 panti asuhan, betul ya? Betul, Nah. waktu Tumbuh Ageng tahun 2011, saya keliling di NTT, Sumba, Timor, Flores. Oh gitu. Yang sedemikian usianya suster Clarine masih bisa semangat, masih bisa dengan penuh dengan kekuatan. Ya, berkat kasih itu Amin, semangat. amin, amin. Sekarang gini suster, kira-kira apa yang mau diberikan kepada oma, opa? Apa yang diberikan pencerahan kepada oma, opa? Pembinaan iman, renungan, atau apa ini suster? Ya, saya memberi kepada oma, opa, karena ini bulan Oktober adalah bulan Maria. Maka saya berikan tentang kesetiaan Maria mendampingi Tuhan Yesus. Oke, kalau gitu kita panggil Pak Robert ini yang ikut mendampingi suster Clarine ya. Mari Pak Robert, dipersilakan Pak Robert, langsung saja dipersilahkan. Shalom Oma Opa dan semua yang hadir di sini. Saya mendampingi suster Clarine ini ya, suster ya. Tadi Bro Rudi sudah menyampaikan suster dari mana, kegiatannya seperti apa. Sudah 40 tahun ya suster ya. Biar saya rasa Oma Opa kita tidak akan berpanjang-panjang, kita akan mendengarkan ini ya, cerita atau mungkin sharing dari suster Clarine. Tapi intinya supaya Oma Opa bisa sukacita ya suster ya. Jangan sampai diam, bersedih tapi sukacita. Nah itu tujuannya. Dan sekarang di bulan Maria, kelihatannya memang suster Clarine sudah mempersiapkan materi tentang Bunda Maria atau kesetiaan. Mau lihat ini aja. Mungkin kita persilakan Suster Clarine untuk segera saja memberikan renungannya. Silakan Suster Clarine. Ya, Opa Oma yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam. Untuk mengawali renungan kita pada pagi ini, saya akan mengutip ayat dari kitab suci, yaitu dari Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkata dia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Mengapa saya mengawali ayat ini untuk memulai renungan kita? Karena Yesus memberikan Bunda Maria untuk model bagi kita semua. Nah, kalau kita mengenali, ya, tidak melihat. Kalau Opa Oma melihat patung Bunda Maria, pasti cantik kayak ratu dari mana gitu ya. Dan gambaran kita kalau ratu itu sulit untuk didekati. Pasti harus melalui ajudannya dulu atau tidak semudah kita mendekati. Namun Bunda Maria adalah sama seperti kita semua. Jadi bisa dikenal hati, diajak bicara. Nah, sekarang kita akan mengenali secara dekat Bunda Maria. Kalau kita bicara soal sosok Bunda Maria, tidak lepas dari dua, yaitu cinta dan kasih.
Kalau kita dulu waktu menikah, atau kalau opa oma sekarang ada dengan orang-orang di sekitarnya, entah itu keponakan, entah itu cucu, entah itu siapa saja, jangan pernah mengatakan aku mencintaimu kalau saya tidak siap hadir dalam kehidupan orang itu. Hadir dalam arti dalam suka dan duka. Jangan kalau aku mencintaimu, Dek, aku mencintaimu, mengasihimu, tetapi kita tidak pernah hadir dalam kehidupan orang itu. Artinya hadir adalah kita menemaninya baik suka maupun duka, jangan hanya dalam senangnya saja, begitu ada dukanya, kabur, menghilang, ya. Itu namanya tidak mengasihi. Lalu kata kasih, aku mengasihimu, tetapi tidak mau setia ada di sampingnya. Nah, ini saya gambarkan Bunda Maria waktu melahirkan sudah di tempat yang tidak enak, ya. Namun Bunda Maria diam dan merenung dalam hati. Lalu ketika Yesus umur 12 tahun dicari mana-mana, tidak pernah ketemu. Ya, ketemunya di mana? Di rumah di Bait Allah. Lalu jawabnya apa coba? Ibu, bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku? Tidak mengenakan kan ya? Tapi Bunda Maria diam, merenung dalam hati. Dia lagi waktu Yesus sedang mengajar, dikerumuni orang banyak, ibunya, saudara-saudaranya mencari. Lalu ada yang mengatakan, Yesus, itu ibu saudara-saudaramu ada di luar. Apa kata Yesus? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan sabda Tuhan. Nah, tidak mengenakan lagi kan? Coba sudah lelah-lelah, mencari kemana-mana, ngos-ngosan, dijawab seperti itu. Bunda Maria menerima dalam hati dan merenungkannya. Sampai di bawah salib. Akhirnya Bunda Maria termenung melihat anaknya dalam kucuran darah. Dan Yesus mengatakan kepada murid yang dikasihinya, inilah ibumu. Mengapa Yesus mengatakan itu? Apakah Bunda Maria sudah tidak punya Santo Yosef? Mungkin Santo Yosef sudah meninggal ya, perkiraannya ya. Nah, diberikan ibu. Kita semua diberi figur ibu, yaitu Maria, yang menerima segala sesuatu yang tidak enak, dia tidak menghilang atau kabur, tapi dia tetap bertahan, setia mendampingi putranya. Bagaimana pengalamannya Pak Rudi dalam rumah tangganya? Ya, betul sekali. Kalau di dalam rumah tangga saya, Suster ya. Istri saya itu, Suster. Oh kehidupan ya. tadi ya, si Bulan tadi. Kehidupan kami memang menerima, Suster. Jadi berkaca pada Bunda Maria. Kami akhirnya sudah mungkin 3 tahun ini, malam hari kita berdoa terus hari, supaya kita bisa saling merasakan bahwa rahmat Bunda Maria itu ada. Bahwa doa-doa kita itu didengarkan oleh Bunda Maria. Memang kami bahwa suami istri seperti kami ini
bedanya suster itu kadang-kadang kita bingung. Tapi puji Tuhan ya, seperti tadi suster sudah katakan, kalau kita mencintai berarti kita juga harus masuk di dalam kehidupan yang kita cintai. Tidak bisa kita jaga jarak, terus akhirnya nggak pernah ketemu ya suster ya. Tadi bagus sekali kata-kata suster bahwa kita harus masuk ke dalam dunia atau kehidupan orang yang kita cintai itu. Kita mengerti, memahami, kadang-kadang bedanya 180 derajat, nggak bisa nganu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu berikan jalan ya. Kita tidak apa, saya tidak tahu apa, tapi toh akhirnya segala sesuatu berjalan hari demi hari. Sekarang puji Tuhan kami sudah 26 tahun berkeluarga. Provisiat Pak Rudi. Ya, terima Tuhan memberikan rahmat bagi kami. Bukan berarti selalu senang, enggak loh suster, kadang-kadang susah juga. Ya, saya dapat mengerti ya dalam hidup berkeluarga, dua pribadi yang berbeda disatukan. Bila yang namanya saudara sedaging saja itu juga bertengkar, apalagi banyak misalnya punya teman dari berbagai daerah, disatukan oleh Allah sendiri. Kalau Pak Oma saat ini yang paling dekat adalah teman rumah, ya toh, teman serumah. Nah, bagaimana kita hadir untuk mereka? Mungkin dengan perhatian kecil-kecil. Oh, cucu saya tuh sukanya makan bakmi goreng, misalnya ya. Wah, kalau saya masih bisa memasak, dimasak, ya toh, untuk cucu saya. Oh, cucu saya tuh senangnya kalau pulang sekolah diberi minum es teh. Nah, siapkan sebelum jamnya dia datang. Nah, hal-hal kecil-kecil yang itu membahagiakan orang lain, ini adalah kebahagiaan yang sejati. Artinya, kita mengatakan saya bahagia, tidak harus muluk-muluk. Oh, saya nanti bahagia kalau punya mobil. Oh, saya bahagia nanti kalau anak saya sarjana. Oh, saya bahagia nanti kalau punya apalagi pesawat atau rumah yang bagus. Sekarang saya bertanya, kalau orang bahagia dengan semacam itu, pertanyaan saya adalah, kenapa orang yang punya rumah sampai lantai 3 misalnya, kok dia terjun bebas dari lantai 3 ke bawah? Kurang apa? Materi ada, istri cantik, anak lulus sarjana semua. Kurang apa di situ? Nah, Opa Oma yang terkasih, kita harus merasa bahagia di saat usia kita menjadi tua. Kita bisa lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu tujuan hidup akhir hidup kita. Nah, pertanyaan saya, yang membahagiakan bukan materi, tetapi adalah spirit, artinya hidup rohani kita. Semakin dekat dengan Allah, kita semakin tenang. Di zaman ini, orang cenderung memakai pikiran. Jadi, ketika dia sudah berpikir, mendapatkan segalanya, dia mau apa sekarang? Coba Opa Oma lihat tangannya masing-masing. Tangan kita ada tulisannya M kan, seperti M gitu ya. Itu artinya apa? Manusia mesti mati. Tidak ada toh manusia yang tidak mati. Nah, kita hanya menunggu giliran dan saatnya. Opa Oma dan saya untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Marilah kita mengikuti PDC ini bukan untuk apa ya, pura, tetapi sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan diungkapkan melalui gerakan, ya, sehingga doa yang paling bagus katanya
kalau menyanyi. Nah, kalau kita bersuka cita, kita menghadapi tantangan apapun di sekitar kita, kita akan tetap hadir, tetap setia, menemani orang-orang yang diberikan Allah kepada saya. Setuju Pak Rudi? Setuju. Mana pengalaman hidupnya Pak Setuju. Mau Rudi? tanya sedikit, Suster, itu kalau kita mencintai itu, lalu kita bisa bersuka cita itu, katanya karena kita bersyukur ya, Suster ya. Itu gimana tuh kaitan supaya kita selalu bersyukur itu kira-kira, Suster? Untuk oma-oma ini, kira-kira bagaimana caranya supaya hati kita selalu bersyukur? Nah, supaya hati kita selalu bersyukur ya, katanya Pak Rudi untuk opa oma ini, kita sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin jatuh bangun waktu muda cari duit, ya toh. Sekarang inilah waktu kita untuk syukuri semuanya itu. Jadi bersyukur itu sederhana saja. Misalnya saya bangun pagi, masih diberi nafas, masih diberi udara yang cerah. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru ini, di mana boleh melanjutkan hidupku. Coba kalau Tuhan mau kita tidur diambil, kita tidak saatnya. Nah, mandi. Nah, dengan air yang segar atau dengan air yang hangat, yang bagi yang memakai air hangat. Dari mana itu? Kalau enggak Tuhan Nah, bersyukur, terima kasih Tuhan atas air yang segar ini. Kita apa? Kita makan. Ya toh? Makan, waduh. Makanannya kok tidak saya sukai ya. Dikasih terong lagi ini ya. Bikin lemes ya toh. Nah, yang tidak kita sukai itu dari mana? Dari para petani yang sungguh mengucurkan menyediakan buah terong itu untuk kita makan. Senang atau tidak senang, baiklah kita nikmati makanan itu sebagai persembahan untuk Tuhan. Meskipun terong ini saya tidak suka, akan untuk kesehatanku, demi tubuhku. Nah, ini makanan jasmani. Sekarang yang rohani. Setiap pagi saya bisa melihat misa secara online, kalau tidak bisa ikut misa di gereja. Terima kasih Tuhan bahwa ada alat-alat canggih yang bisa mempertemukan diriku dengan Engkau sendiri. Pernahkah rasa bersyukur ada PDC yang lain ini ya? Pasti banyak orang terlibat di dalam. Bersyukurlah di situ. Ini syukur itu tidak harus muluk-muluk, tapi yang sederhana-sederhana. Oh, pagi ini aku melihat istriku cantik sekali. Aku melihat cucuku gembira sekali. Nah, disitulah aku ikut bahagia, ikut bersyukur bahwa untung saya masih punya cucu. Coba kalau saya menemani cucu saya, lalu saya mau minta apa kemana, ya? Pernahkah kita bersyukur bahwa aku punya teman di rumah yang meskipun rewel, yang mungkin ngomel-ngomel terus gitu ya, tapi itulah teman yang diberikan Tuhan kepada saya. Jadi dalam hidup bersama pasti ada yang namanya gesekan, itu pasti ada selama kita masih hidup. Ya, terima Namun, kasih. bisakah bersyukur karena gesekan, Pak Rudi? Iya, betul. Jadi begini ya, sebenarnya banyak sekali yang semestinya kita syukuri ya, Suster ya. Tapi kadang pikiran kita tuh melihat yang kurang-kurangnya terus. Jadinya selalu yang dilihat itu yang kurang-kurangnya. Jadinya kurang terus gitu ya. Ada satu kutipan, Suster, saya pernah baca dari bukunya, apa ya, Demilo kalau nggak salah ya. Orang yang paling kaya, orang yang paling senang, itu orang yang paling bersuka cita, orang yang tidak punya alasan untuk bersedih.
Nah, ya tidak punya alasan untuk bersedih. Jadi kemanapun gitu ya kelihatannya wah saya baca itu senang sekali. Dan orang yang orang paling kaya, Suster, adalah orang yang selalu merasa cukup dengan yang dimiliki. Nah, sehingga kalau sudah merasa cukup dan dimiliki, tidak ada alasan lagi untuk tidak bersyukur ya, Suster ya. Luar biasa. Jadi luar biasa nih, kita masih punya waktu berapa ya nih kira-kira ya? Masih ada 10 menit, Suster. Nah, kita bincang-bincang Maaf tadi. Pak, saya panggil Pak Rudi terus, ternyata saya Pak Robert, Robert Suster. ya, Ya, enggak, Pak. sama R-nya Oh, ya, iya, enggak ini apa-apa, sudah Suster, lansia ya. ini. Iya, enggak masalah ya. Nah, kita ke laptop, kembali kepada sosok Bunda Maria. Nah, sekarang kita soroti dari mana lagi? Bunda Maria ketika Yesus pontang-panting meninggalkan Tuhan Yesus sendirian. Bunda Maria tetap setia menemaninya. Itu berarti mengandung sebuah resiko yang amat besar. Coba kalau Raja Herodes para Algojo itu tahu bahwa itu ibunya, mungkin akan sama disiksa. Ya, jadi Bunda Maria ini sebetulnya martir yang tidak berdarah sejak ia mengatakan, "Iya, aku ini adalah hamba Tuhan." Ketika malaikat Gabriel mendatanginya, dengan dia mengatakan iya, itu berarti sedang akan menembus hatinya. Ibu, Opa, Oma, coba Bunda Maria, dari ketika mengandung, Yosef sudah mau meninggalkan dia. Untung Yosef orangnya juga orang yang setia dan taat. Ia didatangi malaikat dan tidak jadi meninggalkan Maria. Kemarin saya melihat tentang Bunda Maria, di mana Bunda Maria adalah anak orang sederhana di desa yang waktu itu dia sedang menggembalakan kambing, lalu dia duduk di batu-batu besar, kemudian Yosef datang ya. Yosef datang lalu kenalan-kenalan. Ya, layaknya kita dulu waktu pacaran ya toh. Nah, setelah berkeluarga, setelah mengandung, Bunda Maria harus mengungsi ke Mesir. Tidak naik bis atau naik plane atau naik kereta api, tapi naik keledai. Bayangkan itu dalam padang gurun yang luas sekali. Tunuk keledai kecil yang ditungganginya. Itu pun mendapatkan tempat yang tidak layak. Kalau ibu-ibu sekarang misalnya diajak seperti itu mau enggak ya? Sepertinya untuk zaman sekarang mahal ya untuk berkorban. Artinya apa? Sekarang ini zaman ini instan. Apa-apa serba mudah, serba enak. Kalau tidak enak ditinggal. Inilah semangat anak muda zaman sekarang. Nah, kita-kita yang dulu hidup dalam zaman yang belum modern ini, sekolah jalan kaki. Ya, Opa Oma. Opa Oma dulu sekolah jalan kaki ya. Ya. Terus pulang jalan kaki lagi, lapar, haus gitu ya. Dia zaman dulu jarang kita diberi uang jajan. Uang jajannya ditabung untuk beli sepatu. Anak zaman sekarang uang jajannya saja 50.000 di saku ya. Jadi keluarga zaman sekarang itu tidak mau mempunyai anak banyak karena nanti
duitnya juga banyak, pikir-pikir. Tapi zaman dahulu seperti saya 8, tapi kok ya hidup semua. Artinya penyelenggaraan Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita. Jangan lupa menyertakan Tuhan Yesus di tengah keluarga kita. Kalau kita bentrok dengan suami, dengan istri, sedang bentrok dengan teman, atau siapa orang yang di dekat kita, jangan lupa menghadirkan Yesus di situ. Dan kita mencoba berpikir, kalau Yesus mengalami seperti saya, apa yang dilakukan? Kalau kita orientasinya pada Yesus, pasti hasilnya bagus. Tapi kalau kita pada diri sendiri, mau menangnya sendiri, ya sudah, lari kanan, lari kiri. Cobalah kita menghadirkan Tuhan Yesus dalam masa-masa senja kita, dalam masa tua kita, sehingga Yesus menjadi satu-satunya pegangan hidup kita. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, kalau saya menghadapi kesulitan, saya menghadapi tantangan, harus berpikir, kalau Yesus menghadapi hal seperti ini bagaimana ya? Kita ikuti di situ. Ya, seperti waktu orang muda yang datang kepada Yesus. Yesus, apa yang harus kuperbuat? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Sudah, itu sudah saya lakukan, apalagi? Yesus pintar, jualah seluruh harta milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Artinya apa, Bapak Ibu, Opa Oma? Kita menjual ego kita. Nah, kalau berdua sedang bentrok, egonya enggak ada yang mengalah, pasti konflik. Nah, saya masih ingat waktu saya sekolah dulu, kalau ada pesta-pesta, di papan tulis ditulis, hari ini dibutuhkan manajemen konflik. Artinya apa? Kita harus pandai untuk mengelola emosi kita. Bunda Maria ketika dikatakan Yesus, siapa ibu saudaraku? Adalah mereka yang melakukan sabda Tuhan. Jengkel nggak kalau jadi ibu sekarang? Wah, kok sengak ya anakku, nyelakit. Nah, tetapi Bunda Maria tidak ngamuk, tidak marah-marah dengan Yesus, tapi dia menerima, aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, kalau opa, oma, ketika mendapatkan jawaban yang tidak enak atau sengak gitu jawabannya, marilah kita kembali kepada Bunda Maria. Oh, aku mau ikut Bunda Maria. Merenungkan dalam hati dan menyimpannya. Nah, kalau ibu-ibu sekarang coba anaknya seperti itu, mungkin sudah emosi ya. Mungkin ditarik tangannya ketika ditarik di bait Allah itu. Bukankah aku harus di rumah bapakku? Mungkin ditarik, pulang, ayo pulang. Bapakmu sudah lelah mencari kamu ya. Tapi Bunda Maria sabar, hadir dan setia. Nah, ketika jenazah Yesus diturunkan di bangkunya jenazah itu, coba kita renungkan itu, hati seorang ibu memangku anaknya yang berlumuran darah seperti apa. Namun ketika Yesus bangkit, Bunda Maria juga dimahkotai di surga.
Dewi yang dikembali Mas Al. Inilah heboh prank ala Randy John dengan target korban sabotase Blanka Cisara. Ya, suasana Ya, Kak Pak Rudi, Pak Robert. ya, suster tidak apa-apa. Terus mungkin tanyakan mewakili Om. Itu kalau tadi kita mengalami satu kesulitan begitu, kita tadi sudah bilang harus ingat karena kalau itu posisinya Yesus ada di situ. Kadang-kadang kita ingat pesan-pesan Yesus. Kalau ditampar pipi kiri, maka kasihkan pipi kanan. Kadang-kadang kita susah sekali, suster, untuk bisa menerima itu. Dan kalau kita ikuti lagi apa dikatakan Yesus, orang yang menderita itu akan mendapatkan bahagia, jadi seperti 8 sabda bahagia itu susah sekali. Nah, itu bagaimana kira-kira ya untuk apa namanya kita bisa tetap kuat di situ ya, suster, karena banyak sekali yang di dalam pikiran itu bertentangan ya, suster. Nah, itu mungkin jadi sedikit catatan dalam kehidupan rumah tangga. Karena ada juga demikian. Jadi ketemulah satu, kalau kita memang tidak ada salah satu yang mulai mengalah, ya terus itu seperti yang sudah sebut, tapi kita harus ambil inisiatif. Jangan menunggu yang satunya mengalah, kita mengalah duluan. Kira-kira itu tipsnya. Tapi yang tadi itu, suster, yang apa namanya, yang ada itu mungkin sedikit tips bagi kami semua, bagi Om Apa, bagaimana menghadirkan Yesus dan kita bisa melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Silakan, suster. Ya, kiranya renungan tentang Bunda Maria Ya. cukup ya. Ya, cukup ya. Cukup Nah, ya. kalau Sekarang kita akan menyanyi. ya, gini suster, karena nanti kita dalam Bunda Maria, maka kita juga ingin supaya sama-sama kita dalam suasana Bunda Maria ini akan menyanyi. Dan ini Oma Opa spesial sekali, ini suster sudah menyiapkan satu lagu tentang Bunda Maria. Kita akan bernyanyi sama-sama. Oma Opa mungkin Suster tahu ya. Nanti semua ikut nyanyi. Oma Opa ya, kita juga semua ikut nyanyi nih, Pak Rudi dan Bu Ulan dan semuanya ikut nyanyi. Oma Opa kalau bisa nyanyi semua ya. Deret Dewi Maria Deret bisa Dewi Maria ya. Iya, Mungkin kita bisa Oma itu kan lagu berdiri lama. ya. Kita berdiri Iya. ya, suster ya, supaya Ya. kelihatan semua. Terus teksnya kita Kita siapkan semua gimana. menyanyi, Mari ya. masuk sini Sebelumnya semua. suster, terima kasih suster Ya. atas pencerahan, renungan atau sharing yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya buat Oma Opa. Ya, sekarang kita mau menyanyi apa nih, suster? Deret Dewi Maria. Oh, Pak Rudi. Nah ini Pak Rudi Tes. sungguh ya. Toh? ya. Gini suster, kita ingin mendengarkan suara suster yang merdu. Waduh. Nah, Kayak ayo Gregor. suster. Oma, Opa, pengen dengar suaranya suster menyanyi? Acungkan jempol. Acungkan jempol. Ya, oke. Deret Dewi Maria tentu kentang mana boten yang kuatan ibu yang kongkasar pangdeh yang ratu ing sarga amba semak samya sang Dewi mangestanana sang Dewi mangestanana. Ayo kita bersama-sama Oma Opa menyanyi lagu Derek Dewi Maria mulai pertama. Derek Dewi Maria tugeng mana boten yen kuwatoso ibu jangkung tansah Kanjeng Ratu ing swarga Amba sumarasamya Sang Dewi mangestanana Sang Dewi mangestanana. Natyan
manah ketara nadyan manah ketara dipun godha setan nanging batos sing anya wonten pitulungan wit sang putri Maria mongso tega anirat sang dewi mangestana sang dewi mangestana menggah saking apesnya ngantos kelu setan boten enten ngantoso lan purba perpisahan ugeripun nyanyuwun ibu tansah tetulung sang dewi mangestanana sang dewi mangestanana. Bagaimana Oma, Opa, suaranya Suster Klarin merdu ya? Kayak dekor. Acungkan. Sudah tua. Bagus. Luar biasa. Ya, Suster. Luar biasa, Suster. Duh, jangan kemana-mana, Suster. Suster, Satu lagu kalau lagi. bulan kemarin itu kan bulan kitab suci. Ya, kira-kira kita mau tanya dengan Oma Opa. Oma Opa dekat tidak dengan kitab suci? Kitab sucinya di mana? Jangan bantal ya. Tidak ya Oma Opa. Tiap hari dibaca. Ya. Apalagi kalau saat ini bulan Oktober, bulan Maria, yang identik, yang bagus, yang baik kalau kita doa tiap hari, doa rosario. Mungkin Oma Opa tanya, waduh saya sudah tua kalau berdoa nanti ngantuk. Tidak apa-apa ya, yang penting niatnya doa, terus kadung ngantuk, ya wis rapopo. Tapi coba, kalau kita baca kitab suci, doa tiap hari, kita mesti akan tumbuh. Iman kita tumbuh dan berbuah. Kita nyanyikan baca kitab suci dan doa tiap hari. Ayo Oma Opa, kita Ayo, nyanyi Oma, bersama Opa. ya. Baca kitab doa tiap hari. Ya, apa ya Oma Opa ya? Yuk nyanyi bersama. Tunggu dulu playernya, baru dicari. Ya. Yuk, tepuk tangan yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
kitab suci, doa tiap hari kalau mau teduh. Kasih Suster Karin atas pencerahan Sama-sama. pembinaan iman kita supaya kita dalam kehidupan kita dan kita semakin teguh akan. Terima kasih Ya, Suster Karin. sampai sama Opa. Terima kasih Suster. Makasih suster, luar biasa. Oma, Opa, kita sudah mendengar renungan, pencerahan iman yang dibawakan oleh Suster Karin kepada kita, kepada Oma, Opa. Kita rasakan kasih karunia-Nya, kasih kesetiaannya dari Tuhan kepada kita, seperti air yang mengalir di sungai. Ya, damai, berkat-Nya, semua mengalir begitu deras ke hadapan kita, di hadapan kita, di hati kita. Maka kita puji nama Tuhan dengan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku, Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damai-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai. berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku, damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Selama Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem,
Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Avenu Shalom, Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bawa berita. Bawa berita sejahtera. Bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Oke, bagaimana Oma, Opa? Masih merasakan berkat Tuhan. Masih merasakan damai sukacita dari Tuhan. Maka kita sekarang akan apa ini? Kalau sukacita itu diberkati Tuhan tidak, Pak Rudi? Oh, otomatis. Kalau diberkati Tuhan otomatis sukacita. Oke. Kalau merasakan sukacita, merasa diberkati Tuhan itu pada waktu apa biasanya? Yo. Pada waktu apa, Oma, Opa? Pada waktu apa? Kalau kita merasakan berkat Tuhan, merasakan damai Tuhan, merasakan sukacita dari Tuhan, itu saat-saat apa? Kalau orang karyawan biasanya terima gajian. Ya. Dapat dapat berkat biasanya diukur dari uang ya. Betul. Padahal uang itu bukan harus uang ya, berkat Tuhan Ya, itu ya Pak betul Rudi ya. sekali. Seperti kita ada di sini itu juga berkat Tuhan. Nah. Dapat sehat. Seperti saat ini kita pertemuan Zoom, Ya. ya Zoom PTN ini, kita juga mendapatkan berkat loh ini. Pasti Bisa Oma. kumpul, bisa Ya. sukacita, bisa Betul. nyanyi bersama. Betul. Maka kita sekarang mohon berkat dari Tuhan. Oma, opa, kakek, nenek, tante, om, semua yang muda, yang mudi, diberkati Tuhan. Oh, ada gayanya loh Pak. Nanti Gimana? ngikut Wulan ya Oma ya. Ya, saya enggak apal gayanya. Nanti ngikuti Bu Wulan ya, ngikuti Bu Wulan ya. Bu jangan Bu toh ya Noni gitu. Oh, noni Wulan. Cucu. Ya. Kok saya pengenin terus gitu ya. Oke. Nah, ini ada. Diberkati ya. Ayo Oma, kita menyanyi bersama ya Oma. Ikutin gerakannya Wulan. Berkati sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Ayo kakek. Nenek-nenek dan om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Ketinggian. Ayo Bu Wulan. Gaya ya. Yang jelas di kamera supaya kelihatan Oma, Opa. Ayo kita nyanyi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai dari pagi siang berganti malam aku diberkati. Sekali lagi diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi siang berganti malam aku diberkati. Oma, tante, om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Suster. Romo, suster, brother, bruder, anak-anak, cucu, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan.
Bu Wulan. Apa? Panggilnya Bu Wulan aja. Oh iya jelas ya. Sekarang Bu Wulan Aku tadi nggak kan mau ada panggil Noni Wulan. Tadi kan ada acara noni-noni itu. Kita itu punya ibu dari segala ibu. Oh iya. Ibu dari segala bangsa. Iya. Ibu yang tercantik, yang cantiknya seperti hatinya. Iya. Ibu yang suci, sesuci hatinya. Luar biasa. Kita kalau mau mendapatkan persoalan dengan ibu kita, ya, ibu yang tersuci, itu semua akan diteruskan oleh putranya. Putranya. Siapa? Betul. Siapa Yesus. itu? Siapa putranya? Putranya Tuhan Yesus. Terus siapa itu ibu yang tersuci? Yang secantik hatinya? Siapa Pak Robert? Bunda Maria. Bunda Maria. Oh. Bunda Maria. Kita memuji, memuliakan Bunda Maria karena kenapa? Kita selalu didengar, ya. Betul. Ungkapan doa-doa kita selalu didengar dan selalu diteruskan oleh putranya, ya. Maria itu tidak mengabulkan, tapi meneruskan, mendoakan, menguatkan doa-doa kita kepada Yesus putranya. Jadi Betul begitu ya? Perantara ya. Jadi seperti perantara ya. Iya. Jadi kalau kita mohon itu bukan Maria yang mengabulkan, tapi melalui perantaraan Nah. Bunda Maria kepada Yesus Kristus. Betul putranya, sekali. Bunda. Seperti kalau kita masih kecil, kalau kita minta sama papa kita kan takut, ya kita takut. Itu betul. Kalau anak-anak saya, Ah. kalau anak-anak saya Pak Rudi, kalau minta apa-apa, jarang lewat papanya, betul ya? Nah, Biasanya lewat mamanya dulu. Lewat mamanya. Mamanya licin, pasti beres. itulah seperti kita dengan Bunda Maria. Ya, Betul, Pak apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, coba kita berdevosi dengan Bunda Maria, berdoa tiap hari. Kita percaya dan sangat percaya, pasti diteruskan dan Tuhan mengabulkan. Amin. 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 Maria tersuci. Bentar, sebentar. Suster mau ikut nyanyi. Oh, suster mau nyanyi. Silakan, silakan. dan juga bundaku, semua orang kan mengaku. Sekali lagi kita ungkapkan Bunda Maria, Bunda yang tersuci. Bunda Maria, Bunda yang tersuci, seisi dunia tak ragukan lagi. Kau Bunda Yesus dan juga bundaku, semua orang kan mengaku. Setiap persoalan ku serahkan padamu. Kau selalu datang menolongku. Kecantikan
secantik hatimu, Bunda Maria, ku kagum kepadamu. Setiap persoalan ku serahkan padamu, Bunda selalu datang menolongku. Kecantikanmu, secantik hatimu, Bunda Maria, ku kagum kepadamu. Bunda Maria, ku kagum kepadamu. Terima kasih Suster sudah ikut menyanyi dan bergabung pada kita dan bersama Oma Opa. Sungguh sangat bahagia, sungguh sangat damai dan membuat kita sukacita. Betul sekali, Oma Opa. Angkat jempol Oma Opa. Wah, Mana nih? biasa. Luar biasa. Acara selanjutnya ini sepertinya ada keterampilan apa atau belajar apa ini, Bu Wulan? Kejutan. Apa Kejutan ini? untuk siang hari ini. Tidak senam Pak Rudi. Oh, biasanya Tapi- kan senam itu. Oh iya, sekarang khusus hari ini untuk Oma Opa peserta PDC online tidak senam, tapi acara memasak. Luar biasa. Tonton aja ya Pak. Saya Acara boleh masaknya ngicipi ya? nanti. Boleh, udah disiapin tuh sama yang Oke, masak. oke. Ya, sekarang selamat melihat, merasakan nanti kalau sudah mateng ya. Oke. Oma Silakan. Opa. Dari pohon ya, berimbing uluh dari pohon. Ini perlengkapannya santan, bawang putih, bawang merah, cabai, ini terasi, ini garam. Saya pakai ini, kalau misalnya enggak punya ya nanti pakai cobek sama ulek-ulekan. Terus mari kita cuci. Berimbingnya kita cuci sampai bersih ya. Kita cuci biar hilang itu kotoran-kotorannya. Ini kita potong pucuknya, ini kita buang. Terus kita belah jadi dua. Kalau yang jelek-jelek gini ya juga dibuangi ya, dibuangi. Ini taruh yang ini jelek-jelek gini tuh dibuangi. Kalau sudah kita masak air sampai mendidih. Terus kita masukkan semua berimbing yang sudah kita belah-belah. Mendidih kembali. Ini mendidih, biarkan mendidih gini, mendidih. Kita matiin apinya. Kita matiin apinya ya, matiin apinya. Udah biarin kita tunggu sampai nanti dingin. Rebus tadi. Setelah ini kita ambil ininya. Ini lidahnya ini. Lidahnya, tengahnya yang putih-putih. Terus kita buangi isinya. Nah, ini dan isinya. Kita buangi. Ini Oma Opa, Suster, Bapak Ibu, Romo, kalau sudah dibersihin tadi, bersih semua ini ya, dicuci lagi. Ini harus sabar ya masak lodeh berimbing uluh ini supaya tidak asam nanti kalau dibikin lodeh, bukan sayur asam ya, ini sayur lodeh. Jadi ini rebus lagi, didiamkan sampai
dingin, terus dibuangi lidah putih-putihnya tengah itu sama. Setelah sudah bersih semua, kita rebus lagi. Ini setelah tadi mendidih, kita tuang di saringan. Nah, terus ini biarkan sampai nanti airnya turun ke bawah semua. Ini menjadi tidak berair lagi. Malam ini sudah direbus, terus ditiriskan. Jadi air asamnya ini keluar. Nah, memang masak belimbing uluh untuk dijadikan lodeh biar tidak kecut, tidak asem, itu harus sabar gitu. Jadi ini nanti sesudah ini juga kita akan rebus lagi. Kita rebus lagi. Gitu ya, Oma Opa, Bapak Ibu, Suster, Romo. Nanti kita lanjutin masaknya bagaimana. Lagi Romo, Suster, Oma Opa, Bapak Ibu sekalian. Kali ini karena tadi renungannya adalah tentang ibu, maka kali ini tidak senam dulu ya, kita belajar masak. Mungkin Bapak Ibu Suster sudah tahu masakan apa ini atau caranya. Namun ini saya ulangi lagi, siapa tahu ada Bapak Ibu Suster, Oma Opa yang belum tahu masakan ini. Hari ini kami bertiga akan masak lodeh. Lodeh ya, lodeh. Lodeh itu kan hal yang biasa. Tapi ini bukan lodeh sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang seperti biasa Oma Opa Bapak Ibu masak. Ini kami bikin lodeh brimbing ulo. Brimbing ulo, brimbing ulo. Katanya Bu Inga dan Bu Endang. Tapi dicoba dan lihat. Saya memasak brimbing ulo jadi sayur lodeh. Sungguh enak, tidak asam, haus kencing. Ini tadi sudah yang pertama tadi sudah ya cara-caranya. Sekarang ini yang terakhir kali kami mau masak yang itu saya bumbunya tidak diulek ya, tidak diulek, saya toper gini. Ya, gini. Kita masukin bumbu-bumbunya, ini dong, kasih ini dong. Masukin ke air mendidih. Bumbunya dulu kita masukin. Bumbunya kita masukin. Kita masukin bumbunya. Kita masukin bumbunya mendidih ya. Terus tadi saya lupa memperlihatkan bumbu-bumbu yang lain, yaitu biasa lodeh adalah harus ada salam laos ya. Oma Opa, Bapak Ibu Suster, Romo, harus ada salam laos. Nih salam laosnya dimasukin. Masukin. Ini sudah tunggu sebentar ya, Oma Opa ya. Tunggu sebentar. Ini sudah mendidih. Brimbing uluh yang sudah diproses tadi, diiris-iris, dicuci, direbus, dibuangi dalamnya dan isinya, terus direbus lagi, didiamkan. Sekarang kan enggak asam ini. Coba Bu Inga, asam apa tidak nih? Coba Bu Endang. Enggak ada asamnya. Nah, sekarang kita masukin tempatnya lodeh, air yang sudah berbumbu ya, kita masukin semuanya, kita masukin. Oma Opa, Bapak Ibu Suster, masak sayur lodeh brimbing uluh ini harus sabar ya, sabar. Terus terang ini ngerebusnya ini
supaya tidak asam itu 3 sampai 4 kali. Jadi direbus, dibuang, diemin kalau bila perlu enggak terburu-buru 1 malam. Ya. Terus paginya dibuang airnya, terus dicuci, direbus lagi sampai dicoba tidak jadi asam. Terus tadi juga saya lupa memperlihatkan kalau ini tidak ada sayur lain ya, hanya berimbing ulo dan tambahannya cuman tahu. Nah, saya suka pakai tahu yang ini. Kalau sudah merasakan ya sayur lodeh pakai tahu ini, wow, besok pasti ingin masak lagi sayur lodeh berimbing ulo dengan tahu yang 3/4 ini. Ke rumahnya Bu Gyok aja kalau pengen. Bentar ya. Sudah ini saya coba dulu ya, mau Pak ya. Sudah kan? Sendok. Nah, sambil nunggu nanti sampai sudah terasa enaknya, cuman kurang asin, Jangan sih Bu Gyok, nanti darting. Sebentar. Ditambahi gula dikit, dikit aja dikit. Ya. Itu tadi gulanya 1/2 sendok. Ini saya coba lagi. Kalau nanti mendidih, nanti tahu dimasukin, terus santan yang terakhir kali supaya tidak pecah santannya. Enaknya. Lezat baunya. Coba kurang asin dikit kayaknya ya. Kurang asin ya. Aduh, pedes. Nah, pedes ya. Wow, tapi enak. Pedesan. Iya, cuma ngoceh aja. Suka pedes itu. Ini tahunya dimasuk. Ini sepertinya pancinya tidak cukup, jadi saya masukin beberapa saja. Nah, itu aja. Ya, nanti lagi. Nah, sudah ini ditambahi lagi. Ini kalau tahu juga selera Opa ya. Bapak Ibu mau dikasih seberapa selera, terserah mau dikasih seberapa. Ini saya juga kasih pete segala ya, dikasih pete lebih enak baunya segala. Kalau yang suka pete ya, kalau yang enggak suka ya enggak apa-apa, enggak pakai pete. Oke. Terus ini gini ya. Ini sudah apa tuh namanya? Sudah mendidih. Kita kasih santan pelan-pelan supaya santannya ini nanti terakhir, karena saya suka petenya setengah matang, jadi nanti terakhir kali baru pete saya masukin. Tergantung oma opa bapak ibu sukanya bagaimana ya. Ini kita 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 aduk-aduk sembarangan. Nah, kita aduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Ya, kalau kita biarkan sampai mendidih seperti itu besar mendidihnya itu, santannya pecah. Nanti merongkol. Tuh, lihat nih, oma opa kita masak. Oh, wow, cantik sekali mukanya. Kayak yang masak, Ini lihat nih. Wow. Bu Gyok jangan banyak-banyak santan, kolesterol ya. Tapi kalau lodeh itu kok sepertinya enak santannya banyak ya Bu Edang ya. Nah, setuju sama saya. Terserah ya oma-oma, selera mau ngasih santan banyak, sedikit, selera. Nah, ini Bapak Ibu, oma opa, suster, Romo, masakan sayur lodeh
sudah selesai. Ini saya tambahin dengan petai ya. Ini karena sudah mendidih nih, dan ini sudah mendidih ya. Ini petai dimasukin ya. Terakhir kali saja kalau sukanya setengah matang. Ini sudah mendidih. Nanti sebentar lagi ambil mangkok indang yang kecil Untuk aja. dimakan. Sekarang Bu Inge coba. Bu Inge bagian tester. Ini bagaimana enaknya sedapnya. Kita matiin kompornya dulu. Kurang apa? Kan manis dikit. Kurang manis sedikit kata Ibu Inge, kita tambahin gula. Tambahin gulanya. Saya kira Oma Opa enak. Oma Opa, Suster, Kak, yang sudah ditambah gula dikit. Suster, Romo, kalau mau mencoba daripada berimbing ulohnya dibuang, tidak ada gunanya. Orang kalau punya tanaman berimbing uloh tuh bingung ya, mau buat apa selain buat manisan, buat apa lagi? Oh, buat sirup, buat apa lagi yang memerlukan berimbing uloh banyak? Bikin sayur lodeh. Saja, enak sekali. Opa, Suster, Romo, Bapak Ibu, selamat mencoba. Kalau kurang jelas, telepon. Nanti kami berdua datang memberi pelajaran untuk masak lodeh berimbing uloh. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Dadah. Oke, terima kasih Bu Giok. Terima kasih Bu Indang, terima kasih Bu Inge. Saya lihat Bu Inge kok diem saja, Bu, sama Bu Indang kok diem saja. Masakannya padahal baunya sampai di studio sini. Mau menikmati makanannya. Nah ya kok diem saja, enggak masak-masak, diem. Cuman saya lihat cuman mau icip-icip tok ya. Terus gimana Oma? Sudah bisa, sudah hafal apa yang ditayangkan tadi, apa yang sudah dimasak oleh Bu Giok tadi? Bisa? Nah, kalau bisa, minggu yang akan datang, nanti sharing. Masakanku enak, lebih enak daripada Bu Giok. Nanti Pak Rudi, Pak Robert, sama Bulan dikabari saja. Syukur-syukur nek dikirimi. Ya, begitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bung Yok, Bu Inge, Bu Indah. Selanjutnya Oma, Opa ini akan menyanyi ya. Menyanyi bersama ya. Nanti kita ikut bernyanyi, yang disetujui ikut bernyanyi boleh ya. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada dalamku. Nah, seperti itu lagunya. Yuk, mari kita nyanyi bersama Oma, Opa. Silakan Oma, Opa, ayo nyanyi bersama. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari sekedar penari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari sekedar penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari sekedar penari. Bukan menari, bukan menari, sekedar penari. Bila
Ya, Pak Rudi. Ayo Bu Inge, gimana Bu Inge? Oke, Suster, Oma, Opa. Tak terasa ya waktu berjalan terus. Kita tadi sudah nyanyi-nyanyi, bersukacita. Sudah dengar renungan dari Suster Clarins. Kita juga sudah belajar masak. Nah, sekarang saatnya kita mau mengakhiri. Tapi sebelum mengakhiri, saya mengumumkan dulu sesuatu yang spesial untuk acara PDC tanggal 2 minggu yang akan datang, yaitu 20 Oktober jam 9.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan bersama Suster-Suster Putri Karmel dari Malang. Oma, Opa, Suster sudah pernah mendengar ya bahwa Suster-Suster Putri Karmel Tumpang. Nah, tanggal 2 minggu yang akan datang itu Suster mau mengisi dengan tema doa-doa penyembuhan. Ya, termasuk doa-doa penyembuhan luka batin ya, karena mungkin pusing-pusing, punggang pas sakit, itu mungkin juga ada masalah, mungkin ada salah-salah dengan pikiran kita atau dengan apa. Nah, besok nanti kita dengarkan dari Suster Putri Karmel 2 minggu yang akan datang. Terima kasih sudah mengikuti sub ini. Kita ketemu 2 minggu yang akan datang. Ayo Pak Rudi. Terima kasih Bu Inge. Terima kasih sekali lagi untuk Suster, Oma, Opa, semua saja yang berpartisipasi yang di dalam Zoom PDC online ini. Kita akan bertemu lagi 2 minggu yang akan datang ya, bulan ya, tanggal 20. Sekarang marilah kita ungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan, rasa syukur kita kepada bahwa kita semua acara ini bisa terlaksana dengan baik. Ungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Ucapkan kepada Tuhan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bersama-sama Oma, Opa. Bapa terima kasih. Ayo Bu Inge nyanyi. Ungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekali lagi kita ungkapkan kepada Bapa yang di surga. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kita terima kasih kepada Yesus kita. Tuhan Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Yesus di dalam surga. Yesus di dalam surga,
Terima kasih kepada Roh Kudus. Roh Kudus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Roh Kudus di dalam surga, ku berterima kasih. Kita buat tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji syukur kepadamu ya Tuhan atas segala rahmat, karunia dan berkat-Mu yang telah kami terima sepanjang hari ini, dari pagi hingga acara ini terlaksana dengan baik. Kiranya Engkau mau berkati saudara-saudara kami, khususnya Oma, Opa, dan saudara-saudara kami yang ikut di dalam online PDC ini. Juga Suster Klarin yang telah memberikan renungan, memberikan pencerahan iman buat kita. Semoga Suster Klarin tetap setia di dalam pelayanan. Ya Tuhan, kami mohon berilah kebahagiaan, kesehatan, perlindungan atas kami semua, atas semua yang hadir di sini dalam pertemuan PDC online, kepada Oma, Opa, dan ada di studio ini untuk keluarga Bapak Heru atau Bung Giok, yang tempat ini, ruang ini, untuk kegiatan pelayanan kami. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Dan kepada saudara-saudari semua, Oma, Opa, marilah kita hening sejenak. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semua di sini, Oma, Opa, karya, tugas, pelayanan kita, pekerjaan kita, anak, cucu, dan semua keluarga kita selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Oma, Opa, Suster, semua acara sudah terlaksana dengan baik. Kami mohon maaf bila mana di dalam pelayanan kami, tutur kata kami, sambutan ada yang kurang berkenan. Bapak Ibu, Oma, Opa, Om, Tante-tante. Tapi semuanya itu untuk membuat sukacita, hanya untuk membuat bahagia kita semua. Amin. Amin, Bu. Amin. Pak Robert, Amin. Pak Ardi. Oke. Amin. Sekarang kita akan menyanyi pantun PDC. PDC, Oke. luar biasa. Oma, Opa, yuk kita menyanyi bersama ya, Oma, Opa. Pasti sudah hafal semua nih Pak Ruti. Ayo kita joget ya. Kawan, bertemu lagi. Aku di sini, kamu di sana. Tetap senyum, Tuhan berkati. Yang penting kita semua sehat. Ayolah siang, jangan dirundung duka. Ayolah siang, mari bertepuk tangan. Ayolah siang, ayo bersuka cita, karena Tuhan sudah pelihara. Beda dua
Jarang dulu ketemu, sekarang online. PDC tetap menjadi berkah, tak ada batas ruang dan usia. Ayo lansia, jangan dirundung duka. Ayo lansia, mari bertepuk tangan. Ayo lansia, ayo bercita, karena Tuhan sudah pelihara. PDC online, tetapi nanti di depan layar melepas rindu. Duduk manis, tetap tersenyum, hati senang, badan tetap sehat. Ayo lansia, jangan dirundung duka. Ayo lansia, mari bertepuk tangan. Ayo lansia, ayo bersukacita, karena Tuhan sudah pelihara. Karena Tuhan sudah pelihara. Karena Tuhan sudah pelihara. Biasa lupa ketemu lagi tanggal 20 Oktober. Jangan lupa ya Oma. Jangan lupa datang karena tanggal 20 Oktober adalah PDC yang sangat spesial bersama Putri Karmel dari Tumpang Malang. Yang ke-12 ya besok ya. Oh iya toh. Yang ke-12 berarti dihitung itu. Yes, pamit. Sama Pak Rudi ternyata dicatatin luar. Aku catat ya. Selamat siang, silakan Bu Inge. Pamit dulu. Pamit. Oh iya, terima kasih. Tante Cu pamit. Tante Cu pamit. Mau doa Angelus. Mau doa Angelus. Kru ada. Oh iya, doa Angelus ya. Ayo. Angelusnya Ya. Doa Angelus ya. Ya. Kita masih berkesempatan. Doa Angelus. Yuk kita Jumpa lagi ya. Pada Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Maria penuh rahmat Tuhan, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, karena kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah pada Allah Maria, penuh rahmat Tuhan, terpujilah engkau di antara kita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus pertama menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mengingatkan untuk doa Angelus. Terima kasih Kotono semuanya.